Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini ada motor Yamaha Mio ya, mengalami permasalahan pistonnya ini ngejim loh. Piston untuk Mio ini ngejim, nah, seperti ini. Nah, terus pada area linernya, boringnya ini, di sini ada cekungan, ada sedikit cekungan. Terus waktu piston ini dipasang, kondisi terpasang, didorong perlahan seperti ini, maju terus perlahan seperti ini, didorong. Ini ada, nah, jadi untuk area yang tengah sini ya, untuk posisi yang tengah di sini, di posisi tengah sini, di sini ada semacam cekungan gitu, cekungan di area liner. Jadi piston, nah ini sedikit seret, ditarik terus naik terus. Nah, ini seret lagi. Jadi pas terus di depan sini, nah ini enteng lagi teman-teman. Ini enteng lagi, ringan lagi. Kalau di belakang sini terus ke belakang. Nah ini enteng lagi. Jadi ada beberapa area pada bagian liner ini yang sedikit mengalami keausan di beberapa area. Kelihatan apa enggak ya? Ini. Terus ini ada baret. Nah, ini ada baret ini. Nah, ini ada baret, ini baret lagi. Nah, ini. Terus ini cekung yang bagian ini teman-teman ya, nggak kelihatan. Nah, ini kerasa, ini grek gitu. Ini seperti bergaris. Ini. Nah, terus dampak yang ditimbulkan oleh kondisi piston dan linernya ini itu adalah selain ngasap, keluar asap ya, meskipun nggak terlalu tebal tapi keluar asap, terus terjadi dentingan suara teman-teman, semacam stang piston, jadi suaranya kasar, klak gitu. Jadi benturan yang terjadi efek dari cekungan tadi, waktu piston melewati area yang cekung tadi terjadi kelonggaran atau ruang bebas ya, terjadi ruang bebas di situ. Jadi piston ada pergerakan menghantam bagian dinding liner. Karena dengan kecepatan yang tinggi, jadi terjadi benturan yang hanya minim, sebenarnya minim friksi itu, jadi menjadi sangat keras suaranya. Terus untuk piston sendiri seperti ini teman-teman, terlalu gelap. Ini bagian ini yang jim. Terus di sebelahnya ini bagian yang kurang menapak pada liner. Ujung ini juga
Sementara yang pas di garis ini, ujung ini kurang menapak, di atasnya sedikit ini yang menapak ke liner, dan ini juga. Nah, untuk yang baliknya, yang di sisi sebelahnya lagi juga mengalami hal yang sama. Ini ngejim, ini yang ngejim, yang terjadi baret. Terus bagian ini, nah ini terlihat sedikit lebih kotor ya, sedikit lebih kotor. Ini menandakan bahwa piston ini tidak menapak dengan sempurna ke liner. Terus yang ini menapak, bersentuhan langsung dengan liner dengan sempurna. Juga yang di atasnya. Nah, ini ada sedikit warna yang sedikit gelap ini yang tidak menapak ke liner gitu. Nah, ini kita akan melakukan penggantian piston. Kita ganti piston baru, kita quarter. Nanti setelah selesai proses pengkolteran, hasilnya seperti apa kita ikuti lagi video selanjutnya. Nah, sementara untuk area klep ya, ruang klepnya nah ya, ini kita harus mengganti payung klepnya ini teman-teman ya. Klepnya ini ambles ini. Nah, ini klepnya ambles. Oke, prosesnya seperti apa kita ikuti lagi nanti ya. Sementara video sekian dulu, kita tutup dulu. Kita berangkat ke tukang bubut, juga belanja piston. Nah, ini teman-teman ya, ini setelah hasil dari tukang bubut kemarin setelah di quarter. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah lumayan ya. Sebenarnya ini terlalu kalau menurut saya terlalu dipaksakan ya. Masalahnya kemarin sebelum dilakukan quarter penggantian piston, ini pistonnya sudah oversize 175 teman-teman. Jadi sudah besar sekali ini, pakai piston variasi ya. Kalau original nggak ada yang oversize sampai segitu, maksimal 100. Nah, terus kemarin karena kondisi keuangan, saya sarankan dilakukan verbes saja, dilakukan penggantian verbes karena ini terlalu tipis. Ini sudah terlalu tipis ini. Kalau perawatannya kurang memadai, kurang tepat untuk pemilik motornya, ini bisa berisiko ngejim lagi, kan terlalu tipis. Nah, terus kemarin karena kondisi pendanaan ya, jadi saya mengikuti kemauan orangnya, sudah diganti, diperbesar lagi. Jadi ini mencapai batas maksimal ya, mencapai batas maksimal, oversize 200. Oversize 200. Nah, terus ada permasalahan yang lain lagi teman-teman pada motor ini, pada motor Mio Sporty ini. Permasalahannya adalah ini. Nah, ini sudah kemakan ya untuk tonjolan noken asnya ini. Tonjolan noken asnya sudah kemakan. Ini kisaran 1 mili lebih ini teman-teman. Turun 1 mili lebih ini. Juga yang bagian sini. Ini biasanya disebabkan oleh oli yang kurang lancar naik ke area silinder kop ini ya.
oli yang kurang lancar masuk ke area sini, jadi pelumasannya kurang. Ini mungkin memang kelihatan basah oli ya, tapi oli kotor sekali, oli kotor sekali. Jadi kemungkinan kotoran-kotoran ini yang menghambat sirkulasi oli yang ke noken as ini gitu. Nah, ini nanti juga tidak dilakukan penggantian ya, pesan dari orangnya tidak dilakukan penggantian noken as ini, cukup dilakukan pemapasan saja, penyesuaian saja. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Terus untuk temlarnya ini, untuk kondisi temlar sudah sangat parah ya. Nah, ini nanti kita lakukan penghalusan, diratakan lagi ini bagian yang ini bergelombang ini juga yang ini sama. Nah, ini terus untuk klep, ini klep innya, nah ini seperti ini, benar-benar sudah parah ini, bisa buat cukur kumis ini ya, tajam sekali ya teman ya. Ini saya lakukan penggantian klep, ini kemarin sudah saya belikan, ini nanti tinggal proses scare klep, penyesuaian tempatnya, scare klep. Nah, ini masih lebih tumpul ya, ini sudah tajam sekali teman. Nah, ini perbedaannya, yang ini yang lama, ini yang kita ganti, ini penggantinya yang baru. Ini nanti kita scare klep. Terus kita lakukan penyesuaian untuk noken as ini kita sesuaikan juga pada bagian ini sepatu temlarnya ini juga kita sesuaikan. Ini sekali lagi, kalau menurut saya mending dilakukan penggantian, jadi hasilnya lebih maksimal. Tapi untuk melakukan penggantian beberapa part ini ya, ini butuh biaya yang sangat besar gitu. Apalagi yang digunakan part yang original itu lumayan harganya gitu. Jadi karena menyesuaikan kondisi keuangan, orangnya minta untuk ya sudah, yang penting bisa dulu gitu, yang penting bisa dulu. Nanti kedepannya gimana ya nggak tahu, entah itu nanti akan dijual atau gimana motornya juga kurang tahu gitu. Kalau saran saya ke orangnya diganti saja, tapi ya itu tadi masalah keuangan. Nah, jadi prosesnya ini nanti mungkin saya potong videonya ya, prosesnya tidak saya videokan. Nanti untuk pemasangan mungkin sampai kepada tahap penyelesaian akhir saja ya, nanti ya videonya langsung saya sambung lagi, penyelesaian akhir dan percobaan untuk menyalakan motornya, nanti hasilnya seperti apa, kasar atau gimana saya juga masih ragu-ragu ya teman-teman ya. Soalnya bisa jadi ini nanti halus, tapi untuk ketahanan sampai berapa lama itu yang saya sangat ragu-ragu. Oke, video saya potong sampai di sini dulu, kita lanjut nanti. Oke teman-teman, ini setelah proses penataan ya, penghalusan tadi setelah saya lakukan, ini hasilnya. Tidak bisa benar-benar bersih ya, ini masih ada bagian-bagian yang
seperti ini. Nah, ini juga di kanan kiri. Soalnya kalau ini di hilangkan habis, nanti performa motornya turunnya besar sekali ya, penurunan performa motor itu sangat besar sekali nanti. Nah, seperti ini masih ada. Soalnya kalau menghabiskan ini, menghilangkan, benar-benar menghilangkan, ini akan tipis sekali teman. Sementara tadi berkurangnya itu terlalu banyak untuk noken asnya itu ketinggiannya sudah segitu, tinggal segitu left angkatannya. Terus untuk temlarnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya, hasil penghalusan yang saya lakukan tadi. Setidaknya sedikit lebih baik untuk hasil penghalusannya, maksudnya meskipun tidak benar-benar sempurna ya. Ini. Terus untuk proses yang saya lakukan, kenapa tidak saya videokan, itu karena saya tidak mempunyai alat khusus untuk melakukan ini teman-teman ya. Untuk melakukan ini saya mau menggunakan gerinda biasa, gerinda tangan biasa itu. Jadi memang sengaja tidak saya videokan dengan tujuan saya takut kalau ada yang mengikuti cara saya justru akan memperburuk keadaan kendaraan teman-teman gitu. Jadi bukan bermaksud untuk tidak berbagi, tidak, tapi cara yang saya lakukan, alat yang saya lakukan itu bukan peruntukannya gitu. Jadi tidak saya videokan. Saya harap teman-teman bisa maklum gitu. Itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nggak bisa benar-benar bersih sempurna ya. Mungkin kalau pakai bubut noken as itu, alatnya itu, alat bubut noken as itu, ini benar-benar hasilnya akan bersih ya, akan bersih, bagus. Cuma ya tetap untuk left angkatan noken asnya ini, tonjolannya ini akan juga berkurang gitu. Sudutnya juga akan berubah banyak, sudut noken asnya itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Sekarang saya akan melakukan perakitan motor untuk menghemat durasi. Untuk perakitan tidak saya videokan ya, untuk menghemat durasi. Jadi nanti langsung ke percobaan menyalakan motornya saja. Oke, kita lanjut nanti. Ini setelah dilakukan pemasangan teman-teman, dilakukan pemasangan, perakitan, pemasangan mesin ke bodi penyambungan. Tapi ini belum saya pasang seluruhnya ya. Sementara kita akan coba nyalakan dulu, suaranya seperti apa. Yang jelas saya yakin ini tidak akan bisa halus ya. Soalnya ada banyak part yang seharusnya dilakukan penggantian, seperti noken as, temlar, terus yang seharusnya itu verbes ganti boring itu, terus pistonnya itu juga. Ini kan sudah menggunakan piston ukuran oversize 200, sudah sangat besar sekali ya, dua kali lipat dari ukuran standar itu. Ukuran standar yang 100 masih 2 kali lipatnya lagi, jadi sangat tipis. Biasanya rentan suara kasar ya, sedikit kasar ya. Mungkin untuk stasioner bisa nggak halus-halus banget, cuma sedikit halus. Tapi kalau pas kita lakukan player gas itu, wire-wire itu biasanya ada sedikit dentingan suara. Itu efek dari ruang kompresi, rasio kompresi yang otomatis naik, tekanan kompresi yang otomatis naik, juga tipisnya liner. Tipisnya liner itu sudah sangat tipis sekali. Terus ini ada satu lagi ya yang saya lupa sampaikan. Untuk stang piston ini sebenarnya sedikit berbunyi, sedikit ada sedikit oblak gitu.
Tapi untuk merek ini, untuk merek Yamaha ini, biasanya oblak yang hanya segitu, kalau ukuran piston masih meskipun oversize besar ya, 50, 75 atau 100, tapi kalau masih ukuran normal, ukuran standar normal maksudnya, masih peruntukan motor ini, itu biasanya suara segitu akan hilang dengan dilakukan penggantian piston saja. Itu yang sering kali saya lakukan teman-teman ya. Ini pengalaman pribadi ya, yang sering saya lakukan untuk jenis motor Yamaha. Itu kalau stang piston sedikit oblak, sedikit oblak, itu tanpa dilakukan penggantian stang piston, terus piston hanya piston yang diganti, itu insya Allah hilang untuk suara stang piston yang oblak tadi. Tapi untuk merek yang lain itu memang harus dilakukan keseluruhan penggantian piston, stang piston, terus klaker askrot gitu. Kalau Yamaha saya juga kurang tahu kondisi seperti dalamnya seperti apa, bisa seperti itu. Jadi dilakukan penggantian piston saja. Kalau oblaknya tidak terlalu parah, itu bisa hilang. Parah pun sedikit bisa diredam gitu. Itu yang sering saya terjadi yang sering saya alami ya. Jadi pelanggan saya itu misalnya ngalami kejadian seperti itu, terus dana minim saya lakukan penggantian piston saja, itu suara oblak pistonnya itu bisa hilang. Meskipun andai kata terdengar karena oblaknya sudah lumayan parah ya, lumayan mencapai 50% lah, itu banyak diredam hanya dengan melakukan penggantian piston saja. Tapi kalau untuk yang merek yang lain selain merek ini Yamaha ini, itu biasanya harus dilakukan penggantian keseluruhan part yang bermasalah itu harus diganti. Tapi saya juga nggak tahu, Yamaha ini istimewa menurut saya, sekali lagi menurut saya itu, dan pengalaman pribadi ya, yang melakukan penggantian piston saja dengan kondisi setang piston sedikit oblak, itu suara oblak pistonnya itu hilang, itu teman-teman. Tapi kalau pengalaman teman-teman atau teman-teman mekanik atau pengendara yang lain masih ada suara, saya juga kurang tahu gitu. Saya juga bingung kondisi Yamaha kok bisa seperti itu gitu. Kebanyakan teman-teman di sini, teman-teman sesama mekanik di sini juga mengalami hal yang sama. Dia lakukan penggantian piston, itu bisa hilang suara dentingan stang pistonnya tadi, connecting rodnya tadi. Nah sekarang kita coba untuk menyalakan motor ini. Nanti suaranya seperti apa? Mudah-mudahan ya lumayan lah, mengingat kondisi partnya seperti itu. Ini belum saya tutup teman-teman ya. Untuk bagian ini suara suara pembuangan knalpot, membran. Ini yang ke membran yang ada selang ke belakang langsung ke filter. Coba kita play ya.
lumayan halus ya, meskipun masih ada ya, pastinya ada suara-suara sedikit dentingan tadi ya untuk suara area dalam mesinnya, karena ya itu tadi stang piston untuk motor ini sedikit oblak, terus harus mendorong kompresi yang 2 kali lipat lebih besar dari kondisi standarnya. Jadi otomatis beban kerja untuk stang pistonnya itu pasti meningkat 2 kali lipat. Dia harus mendorong tekanan yang 2 kali lipat dari biasanya dia mendorong, melakukan penekanan. Jadi sekali lagi, jika kondisi stang piston yang sedikit oblak, tapi penggantian pistonnya dilakukan dengan piston yang masih peruntukannya ya, masih kondisi standar lah istilahnya, 50, oversize 50, 75 atau 100, tapi itu masih kondisi peruntukan motor ini kan maksimal 0 sampai 100. Itu insya Allah untuk suara stang pistonnya saya bisa katakan akan hilang yang sedikit oblak tadi. Tapi kalau sudah di atas 100, 125, 150, 175, apalagi ini sudah 200, ya pasti akan terdengar. Meskipun toh terdengarnya hanya waktu dilakukan player gas, itu pasti akan terdengar. Dan kemungkinan besar akan lebih terdengar lagi kalau motor ini digunakan untuk berboncengan. Soal beban tarikan lebih berat, itu akan lebih memberikan tekanan beban ekstra untuk stang pistonnya gitu. Nah, ini kita akan lakukan perakitan semua komponen ya, seperti filternya itu belum saya pasang filternya. Terus ini cover ini, tutup CVT ini filternya, terus semuanya lah nanti kita pasang, kita selesaikan, terus kita coba untuk menyalakannya lagi gitu.